Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi tentang bangun ruang sisi datar. Nah, ini subbagian yang ketiga, kita akan membahas tentang hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu mana yang disebut dengan diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Nah, perhatikan. Untuk gambar yang pertama, di sini disajikan sebuah balok ya dengan sisi alasnya itu A, B, C, D. Baloknya A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, unsur lain di sini artinya unsur-unsur diagonalnya itu yang mana gitu. Nah, AC yang terlihat seperti garis putus-putus berwarna merah ini disebut dengan diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu diagonal yang terletak pada bidang ya. Nah, sekarang berarti AC itu adalah diagonal yang terletak pada bidang ABCD. Nah, maka kita sebut AC itu adalah diagonal bidang. Nah, yang kedua ada gambar masih tentang gambar sebuah balok ya. Nah, di sini kita ketahui ada diagonal bidang AF. Nah, diagonal bidang AF ini adalah diagonal yang terletak pada bidang A, B, F, E. Nah, itu terbentuk diagonal AF. Selanjutnya yang contoh ketiga, diagonal bidang BG. Nah, ini BG. Ini diagonal yang terletak pada bidang juga. Selanjutnya yang keempat, ada diagonal ruang. Nah, diagonal ruang AG. AG. Nah, kenapa kita sebut dengan diagonal ruang? Karena dia garis AG itu merupakan sebuah diagonal, tapi perpotongannya itu pada ruang, ya. Nah, nih perhatikan nih, A ke G. Kalau AF tadi adalah diagonal bidang, berarti AG yang memotong ruang itu disebut diagonal ruang. Nah, lanjut. Yang kelima, diagonal ruang DF. Nah, DF. Nah, dia juga memotong di dalam ruang. Disebut diagonal ruang DF. Nah, yang keenam, ada diagonal, bidang diagonal sekarang ya. Nah, bidang diagonal itu gimana? Bidang, kalau biasanya sebuah diagonal itu berbentuk garis ya. Kalau sekarang dia berbentuk bidang. Nah, posisinya itu berupa posisi diagonal ya. Nah, ini disebut bidang diagonal BCHE. Nah, kalau yang ketujuh yang terakhir, bidang diagonal ABGH. ABGH. Nah, di sini juga udah ada pengertian. Untuk diagonal bidang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Ya, berarti dia menghubungkan dua titik sudut pada bidang, disebut dengan diagonal bidang. Kalau diagonal ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu ruang. Nah, itu disebut diagonal ruang. Yang terakhir ada bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang. Ini contohnya, dua buah diagonal bidang, yaitu EB dengan HI. Nah, daerahnya dibatasi oleh itu. Dan dua buah rusuk yang saling berhadapan. Nah, ini yang rusuk nih, EH dengan BC. Dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Nah, kalian perhatikan ya, nih. Bentuk bidang diagonal ini membagi bangun menjadi dua bagian. Nah, ini yang bagian bawah, ini yang bagian atas. Bentuknya sama ya. Nah, itu disebut dengan bidang diagonal.
Oke, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, perhatikan kubus ABCDEFGH, tentukan panjang diagonal BE. Nah, diagonal BE karena dia terletak pada bidang, berarti ini diagonal di bidang. Ya. Nah, perhatikan segitiga ABE. A, B, E. Nah, ini gambarnya di bawah. Ya. Adalah segitiga siku-siku di titik A. Siku-sikunya di A, sehingga panjang BE dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, kalau kita mau cari panjang BE, berarti rumus Pitagorasnya apa? BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, ini rumus Pitagorasnya. AB berapa? AB panjangnya 5, AE juga panjangnya 5. 5 kuadrat 25, berarti 25 ditambah 25 menjadi 50. Nah, ini baru nilai BE kuadrat. Berarti BE itu sama dengan akar 50. 50 itu sama dengan 25 kali 2 ya. Nah, akar dari 25 adalah 5, berarti 5 akar 2. Jadi panjang diagonal BE adalah 5 akar 2. Lanjut contoh yang kedua. Perhatikan balok ABCD EFGH. Tentukan panjang diagonal ruang CE. Nah, ini CE ya. Panjang diagonal ruang CE. Nah, untuk menentukan panjang diagonal ruang ini, kita ambil garis bantu ya. Kita tarik nih garis EA dengan AC supaya dia terbentuk menjadi sebuah segitiga, segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di A. Nah, berarti nanti menentukan panjang CE dapat kita pakai rumus Pitagoras. Nah, kalau kita mau cari panjang CE, otomatis kita pakai segitiga ini. Segitiga ACE. Kita mau cari panjang CE. Berarti kita butuh panjang AE dengan AC. AE itu sama dengan CG, yaitu 5 cm. Berarti kita tentukan dulu panjang AC. Nah, panjang AC dapat ditentukan dari mana? Dengan menggunakan rumus Pitagoras juga. Ambil segitiganya A, B, C. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AB itu panjangnya 8, BC itu panjangnya 6. 8 kuadrat yaitu 64, 6 kuadrat yaitu 36. Jumlahkan hasilnya 100. Berarti AC adalah akar dari 100 yaitu 10. Nah, kita udah temukan panjang AC. Sekarang tentukan panjang CE. Pakai rumus Pitagoras juga, ya. Berarti CE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Nih, ya. AE kuadrat tambah AC kuadrat. AE itu panjangnya tadi 5, AC itu 10, ya. 5 kuadrat yaitu 25, 10 kuadrat yaitu 100. Nah, jumlahkan 125. Berarti CE akar dari 125, yaitu 5 akar 5. Jadi panjang diagonal ruang CE yaitu 5 akar 5. Nah, ini contoh yang ketiga, yang terakhir ya. Perhatikan balok ABCDEFGH berikut ini. Tentukan luas bidang diagonal BCHE. Nih, luas bidang diagonal BCHE. Nah, kelihatan nih gambarnya yang warna kuning, ya. Untuk menentukan luas persegi panjang BCHE, kita tentukan terlebih dahulu panjang diagonal BE dengan CH, ya. Karena rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Berarti kita butuh panjangnya itu BE, lebarnya itu BC, ya. Panjang BE gimana mencarinya? Pakai rumus Pitagoras. BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Nih, ya. AB itu 15,
AE itu sama dengan CG, yaitu 8. 15 kuadrat yaitu 225, 8 kuadrat hasilnya 64. Nah, jumlahkan menjadi 289. Jadi, panjang BE adalah akar dari 289. Nilainya yaitu 17. Nah, sekarang luas diagonal BCHE, ya. Diagonal BCHE itu berbentuk persegi panjang, berarti luasnya panjang kali lebar, yaitu BE kali BC. BE itu tadi nilainya adalah 17, BC itu adalah 4. 17 kali 4 hasilnya itu 68. Jadi, luas bidang diagonal BCHE adalah 68 cm kuadrat. Nah, sekian materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.